Nah, dari kemarin sejak sekarang kita baru membahas yang sebelah kiri ini. Jadi untuk struktur batang tekan yang tanpa elemen langsing gitu. Elemen itu apa? Elemen itu adalah bagian dari profil. Jadi kayak ini ya, sayap dan badan. Maka yang disebut dengan elemen adalah elemen sayap dan elemen badan. Ini juga elemen, elemen badan dan elemen bisa dibilang ini sayapnya ya. Itu juga ini elemen sayap dan elemen badan. Itulah disebut elemen. Nah, ternyata dalam suatu kondisi bisa jadi sebuah profil itu terdapat elemen yang langsing. Jadi kelangsingannya bukan karena KL per R itu, bukan karena panjang batang dan jari-jari girasi, bukan. Elemen langsingnya itu karena ini terlalu tipis. Jadi ketebalannya si sayap dan ketebalan si badan, ketebalan sayap dan ketebalan badan itu terlalu tipis sehingga dia mengalami tekuk lokal gitu. Apa itu tekuk lokal? Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, inilah dia. Inilah disebut dengan local buckling gitu. Jadi local buckling atau tekuk lokal itu adalah profilnya yang remain straight. Jadi profilnya itu tetap lurus, tidak melengkung ke arah samping, tapi sayapnya sendiri yang ketekuk. Inilah kondisi yang disebut dengan tekuk lokal sayap gitu. Nah, apakah hanya ada sayap? Badan juga bisa. Jadi yang badan ini itu saat profil yang masih lurus tapi di elemen badannya sudah mengalami tekuk-tekuk gitu. Gitu. Nah, apa yang terjadi jika sebuah elemen dari penampang terlalu tipis sehingga terjadilah local buckling, maka kekuatan dari profilnya eh, berdasarkan kuat mode tekuk, baik itu tekuk torsi, tekuk flexor dan tekuk torsional flexor, ini tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena sebelum terjadi tekuk ke arah flexor, ke arah lentur, dia sudah terjadi gagal tekuk sayap. Nah, sebelum terjadi torsional buckling, itu sudah terjadi tekuk lokal badan. Gitu. Itu yang terjadi. Nah, lalu bagaimana kita tahu profil kita itu terlalu tipis apa tidak? Dia mengalami tekuk lokal apa tidak? Tidak bisa, kita hanya bisa bilang, wah ini tipis banget ini. Wah ini terlalu tipis, nanti jadinya tekuk lokal. Nah, tidak bisa karena kita harus punya acuannya seberapa tipis, batasnya itu seberapa tipis untuk dikatakan bahwasanya ini terlalu tipis sehingga dia mungkin terjadi tekuk lokal, seberapa tipis dari badan sehingga dia mungkin terjadi tekuk lokal. Itu yang harus kita jawab. eh, Jika terjadi tekuk lokal, maka sebetulnya profil kita tidak akan sepenuhnya efektif untuk menahan beban tekan. Maka hindarilah ketika memungkinkan. Jadi ketika masih punya di lapangan masih punya pilihan profil lain yang tidak terlalu tipis, maka kalau bisa dihindari gitu. Jika enggak, nanti maka saya bahas di satu pertemuan lagi bagaimana cara menghitung profil dengan tekuk lokal. Nah, bagaimana cara kita mengukur kemungkinan terjadi local buckling gitu? Itu adalah dengan rasio dari tebal dan terhadap rasio lebar terhadap tebal dari elemen. Jadi kalau kita mau ngomong tipis atau tebal, itu adalah sebenarnya perbandingan antara lebar elemen dibanding tebalnya. Sebuah kertas itu tipis kalau memang dia panjang lebarnya dan juga tebalnya itu cuma emang tipis gitu. Tapi kalau dia pendek terus tebalnya juga tipis, dia bisa dibilang belum tentu dia tipis karena kan lebarnya itu pendek gitu. Jadi perbandingan antara lebar dengan tebalnya itu belum tentu masuk kategori tipis atau kategori yang local buckling. Nah, itu disebut dengan lambda. Lambda adalah rasio antara lebar dibagi tebal dari elemen sayap atau elemen badan. Nah, kalau sebuah profil mempunyai elemen yang langsing, artinya adalah nilai lambda, rasio dari lebar dibagi tebal itu melebihi dari nilai lambda limitnya, nilai batasnya, ketebalan pantasnya. Gitu. Kalau ini melebihi dari sama kayak konsep 4,71 akar E per FY. Kalau kelangsingannya lebih dari 5,71 maka disebut langsing.
Sama ketika rasio tebal dibagi lebar itu melebihi dari nilai batas, maka disebut dengan elemen langsing. Jadi sayap langsing atau badan langsing. Maka akan terjadi local buckling dan akan mengurangi kekuatan aksial tekan. Nah, berapakah batasnya? Ini dia batasnya. Ini ada di dalam SNI 1729/2015 gitu. Harus ini tabel berapa ya? Saya lupa. Ada di bab elemen tekan gitu ya. Jadi pertama ini sudah ada deskripsinya cukup jelas. Sayap dari profil I tandai panas gitu. Rasio tebal terhadap lebar adalah B dibagi T. Nah, hati-hati di sini. B dibagi T dimaksud adalah lebar dari cantilever sayap profil, bukan lebar keseluruhan dari ujung ke ujung, tapi hanya setengah dari lebar sayapnya saja. Itulah nilai lambdanya gitu. Kalau pada profil NP, karena ini juga sudah cantilever, otomatis dia juga langsung lebar profilnya. Pada profil T, itu juga cuma setengah dari lebar profil, bukan satu lebar sayap tapi setengah lebar sayap gitu. Pada prinsipnya B-nya dimaksud adalah lebar cantilever dari sayap gitu. Nah, kalau perbandingan antara lebar cantilever dari sayap dibagi tebal sayap melebihi dari 0,56 akar E per Fy ini, melebihi ini gitu ya, maka itu disebut dengan profil yang non kompak. Artinya akan terjadi local buckling pada daerah sayap. Artinya kalau rasionya lebih dari 0,56 akar E per Fy itu bisa dibilang sudah terlalu tipis sayapnya, sehingga akan terjadi local buckling. Adapun pada badan, ya pada badan itu rasionya adalah ini kaki dari siku tunggal dan kaki dari siku ganda gitu. Kalau kaki dari siku tunggal itu yang ini rumusnya. Kaki dari siku ganda ini juga batasnya. Nah, untuk B per T, untuk profil I ini sebentar, ini masih belum. Saya salah, mohon maaf. Ini ternyata masih ngomongin sayap, belum badan. Ini masih sayap dari profil I. Bedanya apa sih Pak antara yang gambar ini dengan gambar yang tadi? Ini ya. Bedanya ini dengan ini itu bedanya apa? Yang ini adalah profil I buatan. Jadi profil I-nya dibuat dari plat-plat baja yang dilas memanjang sehingga jadi berbentuk profil I, bukan profil I yang dibuat dari pabrik yang dicor dalam bentuk sudah profil I. Maka beda ininya, beda nilai batasnya. Ini sayapnya segini. Walaupun prinsipnya lebar sayapnya adalah lebar sayap cantilever gitu. Pada siku tunggal, maka siku tunggal itu adalah 0,45 akar E per Fy. Jadi kalau lebarnya siku dibagi tebal siku itu lebih dari angka ini, maka dia termasuk profil siku yang terlalu tipis. Sedangkan kalau bagian dari profil T ini, profil T itu kalau tinggi profilnya dibagi tebal profilnya lebih dari 0,75 akar E per Fy, maka dia juga termasuk yang profil non kompak gitu. Sebisa mungkin diganti, sebisa mungkin ya. Nah, ini dia. Ini yang badan. Badan dari profil T untuk simetris ganda dan profil kanal itu adalah 1,49 akar E per Fy. Ini adalah rasio batasannya. Lebih dari ini maka disebut badannya terlalu tipis dan rawan terjadi tekuk gitu. Bisa dilihat ini tingginya adalah H. H ini memang tinggi dari badan, jadi tinggi profil dikurangi 2 kali lebar sayap dibagi tebal badan gitu. Atau pada PSB profil PSB itu apa ya? Ya intinya profil kotak gitu ya. Pada profil kotak maka lebar bagi tebalnya itu 1,40 akar E per Fy gitu. Kalau lebih dari angka ini maka
tadi lagi-lagi termasuk profil yang terlalu tipis.